Bola adalah teman, tapi bagaimana jika seorang pemain yang begitu bersinar di lapangan mulai menghadapi krisis? Apakah dia bisa kembali ke jalan yang benar? Hari ini kita akan membahas salah satu isu paling hangat di dunia sepak bola atau Inggris sepak bola saat ini, yaitu drama atau sinetron Kyle Walker. Apakah ini sekadar sebuah fase saja atau pertanda akhir dari kejayaannya? Nantikan di Bola Adalah Teman. Kalau kamu tanya Kyle Walker 10 tahun lalu bagaimana kira-kira perjalanan karirnya, atau mungkin bahkan setelah Man City membelinya dengan harga 50 juta pound di 2017, dia bakal bilang kalau sekarang di 2025 dia udah main lagi di klub kota kelahirannya, yaitu Sheffield United. Nah, kenyataannya kapten dari juara Premier League di usia 34 ini sedikit lagi mencapai 100 caps untuk timnas Inggris, treble winners, dan juga juara Premier League 4 tahun beruntun. Jadi sudah pasti kalau dia juga tidak menyangka kalau sekarang dia ini masih menjadi headline dan masih menjadi sumber kekagetan ketika Pep Guardiola mengumumkan kalau dia telah meminta untuk pergi dari Man City untuk bermain di luar Inggris di akhir karirnya. Dan Walker juga tidak menyangka kalau kehidupan pribadinya juga akan menjadi headline yang lebih heboh daripada karirnya sebagai atlet. Nah, hari ini di Bola Adalah Teman kita akan melihat 12 bulan terakhir hidup Kyle Walker yang penuh dengan intrik dan problematik, yang membuatnya ingin memulai karir baru, awal yang baru, kemungkinan besar di AC Milan untuk kabur dari itu semua. Di akhir tahun 2024, badai menghampiri kota Manchester. Gak hanya Manchester United, tetapi juga Manchester City. Karena aura tak terkalahkan City itu mulai luntur oleh satu kemenangan dari 13 pertandingan di semua kompetisi. Mereka juga kehilangan Rodri sampai akhir musim. Dan Guardiola juga beranggapan bahwa keletihan fisik dan mental untuk tim utamanya karena padatnya jadwal itu berakibat buruk. Nah, di saat krisis seperti ini, pelatih biasanya berharap pemain senior bisa menyeret tim dengan aura dan performanya. Tapi kenyataannya, kaptennya, Kyle Walker, itu malah menjadi simbol dari sebuah tim yang kehilangan arah. Pemain yang selama ini dikenal dengan kecepatan dan kekuatan fisiknya, sekarang terlihat menurun, terlihat bunyi-bunyi mesinnya, dan mulai ditinggalkan oleh sayap-sayap dari tim musuh. Sebenarnya dari musim lalu, waktu Walker membawa City menjadi juara Liga, itu sudah terlihat ada momen-momen di mana seorang Kyle Walker terlihat hanya untuk mencoba survive, mencoba selamat. Dia bukan right back yang meyakinkan seperti di musim-musim sebelumnya, walaupun Walker sendiri masih terpilih di Team of the Year EPL dan Team of the Tournament di Euro, dipilih di depan Dani Carvajal dan Joshua Kimmich. Nah, musim ini kesalahannya yang berujung gol untuk Brentford, Arsenal dan Newcastle di September berbuntut menjadi momen di mana banyak pandit yang beranggapan Kyle Walker udah selesai, yaitu ketika dia diganti waktu melawan Fulham setelah dia berkali-kali kalah dan dikuliti kalah lari oleh Adama Traore. Nah, Jamie Carragher yang sekarang jadi pandit dulu pemain Liverpool bilang belum lama ini bahwa kelemahan Kyle Walker dari dulu sebenarnya adalah dia ini tuh kurang bisa fokus. Jadi saya sering tiba-tiba ngelamun, sering tiba-tiba bengong. Dan bedanya, kalau dulu dia punya kecepatan untuk menebus kesalahannya itu, nah sekarang kecepatan ini mulai hilang. Di musim ini, sudah ada tercatat 23 pemain Premier League yang mencatatkan top speed lebih kencang dari Kyle Walker yang selama ini selalu dikenal sebagai pemain tercepat di Premier League. Bahkan nggak usah jauh-jauh, di timnya sendiri, di Man City aja, sekarang Kyle Walker ini sudah kalah top speednya dari Erling Haaland. Sehingga ini menunjukkan kalau memang Kyle Walker ini menurun kecepatannya. Tapi yang lebih parah lagi adalah bukan hilangnya kecepatan, tetapi hilangnya konsentrasi Kyle Walker. Dia ngelamun dan kehilangan James Maddison waktu kekalahan dari Spurs 4-0. Dan dia juga melakukan hal yang sama, ngelamun dan kehilangan Gakpo waktu kalah dari Liverpool 2-0. Kurang fokusnya dia membuat Daniel Munoz onside
Dan dia juga gagal menghalau sundulan Lacroix untuk Crystal Palace ketika mereka imbang 2-2. Dan selagi-lagi momen keraguan ditunjukkan oleh Walker waktu melawan Juventus di Champions League, sehingga akhirnya Juventus berhasil mencetak 2 gol, salah satunya karena momen ragu-ragunya oleh Kyle Walker ini. Pun demikian dengan akurasi long pass-nya yang menurun dari 67,5% di musim lalu menjadi 51,2% di musim ini. Nah, sebenarnya Walker udah sempat mau meninggalkan City di musim panas 2023 ketika dia memutuskan untuk bertahan akhirnya. Walaupun sebenarnya dia pengen ke Bayern Munchen, yang sebenarnya tujuan utamanya itu bukan untuk mencari tantangan baru di sepak bola, tapi lebih ke kabur dari Inggris dan media Inggris. Karena media Inggris itu kan memang mirip seperti Lambe Tura di Indonesia, tapi ada banyak yang kayak Lambe Tura, jadi benar-benar kejam ya, sadis. Dan sejak beberapa tahun terakhir, memang kehidupan personal Kyle Walker ini tuh penuh prahara dan tornado kehidupan. Dia punya 4 anak dengan istrinya Annie Kilner yang dia nikahi di 2022. Tapi dia juga punya 2 anak dari model dan influencer Lauren Goodman di luar pernikahan. Anaknya 2, satu umurnya 4 tahun dan satu umurnya 1 tahun. Dan ini di Inggris jadi gorengan banget oleh media-medianya. Setiap Kilner, istrinya itu bilang sesuatu di podcastnya, nah langsung Kyle Walker jadi headline lagi. Bahkan 2 hari setelah Euro final, Kyle Walker ini habis Inggris kalah sama Spanyol, dia harus cepat balik ke London karena dia harus menghadapi persidangan tunjangan anak untuk anaknya yang berusia 1 tahun yang bersama Goodman. Dan gak cuma itu, bahkan ada gosip yang terakhir kali beredar adalah si Kilner ini mengajukan cerai dan meminta pembagian kekayaan atau bagian kekayaan sebesar 27 juta pound sterling. Walaupun banyak pihak keluarga yang menentang, dan katanya Walker ini pengen pindah ke Milan untuk tinggal bersama istri dan keempat anaknya dengan damai. Jadi bukan gara-gara cerai. Beda dengan Guardiola ya, yang sudah pasti dituntut cerai oleh istrinya. Nah, yang terjadi selanjutnya akan menarik karena Walker ini semakin dekat dengan AC Milan. AC Milan yang tadinya ingin meminjam Rashford itu mengalihkan perhatiannya ke Walker. Dan seandainya Walker beneran pindah ke Milan dan berhasil bermain bagus, maka bisa saja targetnya 100 caps untuk timnas Inggris dan berangkat ke World Cup 2026 itu tercapai. Apalagi pelatih Inggris sekarang adalah Thomas Tuchel, pelatih yang mengincar Walker waktu dia masih melatih Bayern Munchen. Walker sendiri sudah tidak pernah bermain sebagai starter di Man City. Beberapa kali main cadangan, tapi yang terakhir-terakhir bahkan tidak masuk squad. Guardiola juga udah mengucapkan terima kasih, udah mengucapkan good luck. Jadi kayaknya memang kita tunggu waktu aja bagaimana nanti kiprah Kyle Walker di luar Inggris, kemungkinan besar di Italia dan di AC Milan. Itu dulu untuk Bola Adalah Teman kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan sharing juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.